hati-hati dengan politik dinasti, karena tidak mustahil itu akan berujung dinista. Dan kita berdoa siapapun pejabat di Republik ini, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, hendaknya selalu mawas diri, hendaknya selalu diberi kesadaran yang tinggi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa dia duduk di singgasananya itu semata-mata karena dipilih oleh masyarakat untuk jangka waktu tertentu, bukan untuk selamanya, bukan untuk keluarganya, bukan untuk kroninya. Ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman Sobat Kicau Jelata. Hari ini jagat maya masih dihebohkan oleh, dalam tanda petik, prank raksasa, prank akbar yang kemarin dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan pranknya itu diekokan lagi oleh seorang ahli hukum yang luar biasa selama ini standing posisinya di depan masyarakat, ikut ngeprank dengan menarasikan sontak. Narasi ini mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat, tetapi menjelang siang atau siang menjelang sore, hebohlah jagat maya karena ada satu pasal yang meski batas usia tidak dirubah oleh MK, tetapi diselundupkan satu narasi menambah pasal tersebut. Batas usia tetap 40 tahun minimal, atau mereka-mereka yang sudah pernah menduduki jabatan publik yang diangkat berdasarkan pemilihan umum. Tentu ini membuka ruang bagi Gibran untuk dicalonkan sebagai capres ataupun cawapres. Sejatinya Bang Kicca sudah meramalkan ada 3 kemungkinan keputusan, dan yang salah satu Bang Kicca ramalkan itu ternyata terbukti. Lalu mari kita bahas skenario-skenario yang mungkin terjadi dari putusan MA ini. Menurut Bang Kicca ada 3 kemungkinan dari model putusannya. Model pertama adalah 100% absolutely MA setuju dengan apa yang digugat oleh para penggugat, yaitu menurunkan usia capres-cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun, atau bahkan bisa jadi di bawahnya lagi. Yang nomor 2 adalah menolak dengan alasan bahwa soal angka, usia, dan segala macam itu adalah open legal policy yang cukup dibicarakan antara presiden dan parlemen. Jadi MA mengembalikan itu kepada pemerintah dan parlemen. Lalu yang ketiga, mungkin tidak merubah undang-undangnya, tetapi akan menyelundupkan satu kalimat tambahan bahwa presiden, wakil presiden berusia minimal 40 tahun, atau mereka-mereka yang sudah menduduki sebagai kepala daerah tingkat 2 dan tingkat 1. Nah, kemungkinan yang paling besar menurut Bang Kicca adalah yang ketiga ini. Ya, ternyata ini yang benar. Teman-teman, kemarin Bang Kicca coba mendengar dengan serius bahwa posisi kan sebenarnya 5-4 dari 9 hakim konstitusi, termasuk di dalamnya adalah Anwar Usman yang merupakan paman dari Gibran, yang merupakan adik ipar dari Jokowi, ikut serta memutuskan. Dan posisinya adalah 5-4. 5 yang setuju, 4 yang menolak atau dissenting. Dan dari narasi penolakan atau dissenting opinion yang dibacakan oleh Saldi Isra, sebenarnya 5 yang setuju ini juga ada masalah. Kalau Bang Kicca nggak salah tangkap, menurut Saldi, 3 sejatinya yang setuju untuk yang pernah menjabat kepala daerah baik tingkat 2 ataupun tingkat 1. Sementara 2 itu spesifik menyebutkan pernah menjabat sebagai kepala daerah di tingkat 1. Jadi artinya kalau kita mau posisi yang sebenarnya itu 3 setuju mereka yang menambahkan narasi di kepala daerah tingkat 2 dan tingkat 1, 2 setuju dengan menambahkan narasi pernah menjabat sebagai gubernur atau kepala daerah di tingkat 1, dan 4 yang menolak. Ya mungkin jalan tengahnya ya yang setuju dengan kepala daerah tingkat 2 dan tingkat 1
dan atau mereka yang setuju dengan hanya tingkat 1 itu dijadikan 1 aja, mereka yang pernah menjabat kepala daerah yang diangkat berdasarkan pemilihan umum. Biarlah ini dikaji oleh mereka yang ahli hukum, tetapi menurut Bang Kicca memang ada masalah dalam skor 5 itu sendiri kalau kita merefresh kepada penjelasan dari Hakim Konstitusi Saldi Isra. Catatan lainnya yang dinarasikan oleh Saldi Isra adalah bahwa yang dibahas ini adalah gugatan dari salah seorang mahasiswa di Solo, dan dalam gugatannya tersebut secara spesifik menyebutkan nama Gibran dengan prestasi yang luar biasa sebagai wali kota di Solo. Lalu yang ketiga, Saldi juga memberi catatan untuk apa sebenarnya MK mempercepat proses persidangan ini. Toh tanpa persidangan ini dipercepat pun itu MK tidak menghambat proses pelaksanaan Pilpres di 2024. Tapi sepertinya ada keinginan yang mendesak, begitu yang dinarasikan oleh Saldi Isra, sehingga MK sepertinya masuk ke kancah pergolakan politik. Tentu sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu dari catatan dissenting Arief Hidayat, Bang Kicca juga menangkap bahwa sejatinya awalnya sidang ini diikuti oleh 8 orang, dan Arief sempat bertanya kenapa ketua MK tidak hadir. Lalu Arief mendapatkan jawaban bahwa ketua MK tidak hadir karena ini menyangkut ada ranah keluarganya di dalam. Tapi belakangan ketua MK hadir dan Arief mendapatkan jawaban yang beda dari yang awal didapatkan dari wakil ketua yang saat itu memimpin sidang. Jawaban yang diterima Arief dari ketua MK adalah bahwa ketidakhadirannya pada saat awal sidang itu adalah karena dia sakit. Lalu yang kedua, Arief juga melihat ada ketergesa-gesaan, ada keinginan untuk mempercepat proses. Jadi teman-teman, intinya dari orang dalam sendiri, para hakim konstitusi yang mengikuti sidang-sidang pembahasan menyangkut perkara yang sedang disidangkan tersebut, kita mendapatkan perspektif sejatinya memang ada masalah di dalam sana. Ada masalah tentang pembahasan apa yang saat ini menjadi sangat kontroversial di Republik ini. Di mana-mana sekarang kita lihat reaksi yang luar biasa. Begitulah kehebohan yang dipicu oleh sesuatu yang menurut Bang Kicca sejatinya tidak akan seheboh ini jika orang-orang yang akan terdampak oleh keputusan ini tahu diri, menjunjung tinggi etika. Ambil contoh misalnya, salah satu yang terdampak kan Gibran, putranya Pak Jokowi, ponakannya ketua MK. Seharusnya jika Gibran menjunjung tinggi etis, mengeluarkan satu statement saja bahwa apapun keputusan yang akan dikeluarkan oleh MK, maka karena beliau adalah orang yang akan terdampak, beliau menyatakan bahwa tidak akan memanfaatkan putusan tersebut, katakanlah tidak akan mau didorong-dorong oleh siapapun untuk menjadi capres atau cawapres, karena tidak ingin menjadi bagian dari yang membuat kontroversial kehebohan di negeri ini. Pamannya yang memutuskan, lalu ayahnya yang akan menjadi penanggung jawab pemilihan umum. Tentu pernyataan ini akan menempatkan Gibran sebagai anak muda yang negarawan. Lalu yang kedua, barangkali kalau Pak Jokowi juga menyatakan bahwa karena beliau adalah sebagai presiden, kepala negara, kepala pemerintahan, yang juga sekaligus tentu penanggung jawab penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan oleh KPU tentunya, maka jika beliau mengeluarkan statement bahwa tidak akan ada konflik kepentingan, siapapun dari keluarga saya yang mau ikut kontestasi di era ini, di masa ini, saya tidak akan izinkan, tentu masyarakat akan menempatkan Pak Jokowi sebagai negarawan. Dan Anwar Usman sebagai ketua MK dengan kebesaran hati tidak ikut serta dalam memutuskan karena ada konflik kepentingan dalam tanda petik yang akan diduga oleh masyarakat. Tentu juga pernyataan itu, keputusan itu akan menempatkan Anwar Usman sebagai seorang negarawan. Jadi sekali lagi ini hanya masalah etis belaka dari orang-orang yang baik itu yang menjadi bagian dari yang memutuskan, yang akan terdampak dari putusan tersebut, dan akan menjadi penanggung jawab dari satu proses pemilihan yang akan menguntungkan orang yang terdampak tersebut. Yang kebetulan itu adalah Gibran atau Gibran putranya Pak Jokowi yang memutuskan, atau salah satu yang memutuskan adalah Anwar Usman yang merupakan paman dari Gibran, yaitu suami dari tantenya
yang merupakan adik Pak Jokowi, lalu yang akan menjadi penanggung jawab saat Pilpres atau pemilu dilakukan. Penanggung jawab tertinggi tentu adalah Presiden Republik Indonesia saat ini, yaitu Pak Jokowi. Sekali lagi, ini hanya masalah etis. Soal apakah batas usia 40 tahun itu menghambat kemungkinan anak-anak muda yang katakanlah usianya di bawah 40 tahun tapi berpotensi, ya kita sepenuhnya setuju, tapi itu biarlah menjadi open legal polisi yang cukup dibahas oleh pemerintah dengan parlemen. Teman-teman, mari kita berdoa negeri ini semakin hari semakin baik, hendaknya mengutamakan yang utama. Apa itu yang utama? Negeri ini didirikan dengan amat sangat rasional oleh para founding parents kita. Tujuannya jelas, tidak jauh-jauh. Satu adalah melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia. Dua, memajukan kesejahteraan umum. Tiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Empat, ikut serta mendamaikan dunia. Kesanalah kapal besar Indonesia ini akan ditujukan, akan diarahkan, dan siapapun nakhoda yang mencoba lari atau mencoba mengarahkan kapal tidak kepada tujuan pendirian Republik ini, maka nakhoda tersebut boleh jadi akan diceburkan ke dalam lautan deras, ke dalam lautan yang penuh ombak dan gelombang. Lintasan waktu telah membuktikan, dan siapapun penguasa yang mencoba-coba untuk merubah negeri ini menjadi negeri yang arahnya bukan lagi distribusi keadilan sosial, arahnya menuju dinasti, maka jangan heran ujung dari effort dia itu, ujung dari katakanlah kesewenang-wenangan itu, ujung dari lupa dirinya itu akan mengakibatkan dia dan keluarganya dinista. Hati-hati dengan politik dinasti, karena tidak mustahil itu akan berujung dinista. Dan kita berdoa siapapun pejabat di Republik ini, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, hendaknya selalu mawas diri, hendaknya selalu diberi kesadaran yang tinggi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa dia duduk di singgasananya itu semata-mata karena dipilih oleh masyarakat untuk jangka waktu tertentu, bukan untuk selamanya, bukan untuk keluarganya, bukan untuk kroninya. Demikian kicau pendek soal putusan MK. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.